Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam pelajaran agama kelas 4. Kita akan membahas berkenaan dengan ungkapan syukur di dalam tradisi perjanjian lama. Kemarin kalian sudah mencoba menyanyikan salah satu doa dari tokoh perjanjian lama, yaitu tokoh Daud. Sekarang kita membahas berkenaan dengan materi ini. Pernahkah kalian melihat teman yang berdoa dengan tidak sopan atau berdoa karena terpaksa, atau juga anak yang malas untuk berdoa? Mengapa bisa terjadi demikian? Mereka berlaku demikian karena belum memahami makna doa dan betapa rahmat Tuhan melimpah bagi mereka yang setia dengan doanya. Pada kesempatan ini kita melihat bagaimana orang-orang kudus pada perjanjian lama mencoba untuk mengungkapkan imannya di dalam doa. Kita akan melihat bagaimana mereka berdoa dan bagaimana bangsa Israel mengungkapkan syukurnya pula di dalam kehidupan keagamaan mereka. Kita melihat lagi, Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah syair lagunya. Untuk Mazmur aslinya seperti apa, kalian bisa melihat di e-paper yang sudah diberikan. Ini adalah ungkapan yang begitu indah dari iman Daud akan relasinya dengan Tuhan. Daud sendiri pernah menjadi seorang gembala. Ketika menjadi gembala, ia senantiasa menuntun domba-dombanya ke sumber air, memberi mereka makan, melindungi mereka dari bahaya. Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala, mau menunjukkan bahwa Tuhan pun selalu menjaga dan memelihara hidup kita, serta tidak pernah membiarkan hidup kita berada dalam kesesatan. Tuhan dilukiskan sebagai gembala yang setia, yang selalu menjamin hidup setiap orang, selalu menjaga dan melindungi. Tuhan sendiri mengatakan di dalam Yohanes bab 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Begitu hebat kasih dan penyelenggaraan Tuhan kepada kita. Dan rasa syukur ini diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 23 yang telah kalian nyanyikan pula. Ketika kita mendoakan Mazmur 23, kita pun diajak untuk dapat pula merasakan cinta Tuhan. Meski terkadang justru kita yang menjadi domba yang hilang, domba yang pergi meninggalkan gembala. Anak-anak, kita akan melihat bagaimana Paskah orang Yahudi dan bagaimana mereka mengungkapkan syukurnya atas rahmat pembebasan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Kalian sudah melihat video pendek berkenaan dengan perintah Tuhan menyelenggarakan Paskah. Poin-poinnya kita bisa melihat yang pertama, mereka mengambil seekor anak domba atau kambing. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Darah anak domba tersebut diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang tersebut memakan kurban domba tersebut. Dagingnya harus dimakan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Mengapa roti tidak beragi? Karena mereka harus tergesa-gesa. Kalau roti itu diberi ragi, maka mereka harus menunggu roti itu mengembang. Karena mereka harus segera berangkat, maka dimakan dengan roti tidak beragi. Dan mereka memakannya dengan pinggangnya berikat
berkasut dan memegang tongkat di tangannya, dan mereka harus makan dengan buru-buru. Itulah Paskah orang Yahudi. Bangsa Israel merupakan bangsa yang memiliki pengalaman serta sejarah yang hebat dalam bimbingan Allah. Mulai dari kisah penciptaan, dari keluarga yang hidup berpindah-pindah, pengalaman menetap di tanah Mesir, pengalaman diperbudak oleh bangsa Mesir, hingga perjalanan keluar dari tanah Mesir, hingga terbentuk sebagai suatu bangsa. Pengalaman ini mengantarkan bangsa Israel pada kemampuan untuk mengucap syukur dengan luar biasa. Pada kisah yang lain, anak-anak, ketika kalian juga akan membaca atau mengikuti kisah pembuangan di Babel, apa yang mereka lakukan ketika mereka kembali ke Israel, di Yerusalem? Pertama-tama yang mereka lakukan adalah membangun mezbah. Yang mereka lakukan ketika mereka datang adalah bersyukur. Itulah kehebatan dari pengalaman rohani mereka yang hendak kita teladani pada kesempatan ini. Anak-anak sekalian, ungkapan syukur bangsa Israel atas pertolongan Allah yang membebaskan mereka dalam perbudakan Mesir diungkapkan dalam perayaan Paskah Yahudi. Mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan ketika hendak meninggalkan Mesir. Namun anak-anak perlu dipahami bahwa perayaan Paskah Yahudi itu berbeda loh ya dengan perayaan Paskah kita. Perayaan mereka merayakan pembebasan dari perbudakan Mesir, tetapi Paskah kita merupakan Paskah kebangkitan Tuhan. Kita tidak dibebaskan dari perbudakan Mesir, tetapi kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Namun pada kesempatan ini kita tidak sedang membahas tentang apa itu Paskah, tetapi kita akan membahas atau lebih berkonsentrasi kepada pemahaman bahwa tokoh-tokoh perjanjian lama dan bangsa Israel itu membuat atau memberikan teladan yang luar biasa di dalam kita berdoa, seperti yang dilakukan oleh Daud ketika kita membaca Mazmurnya. Mereka memberikan teladan kepada kita bahwa doa adalah ungkapan hati, bukan sekedar kewajiban. Ke gereja adalah sebuah ungkapan syukur. Bagaimana kita begitu merasa dicintai Tuhan. Ke gereja bukanlah karena disuruh atau takut dimarahi. Demikian anak-anak untuk materi kita pada kesempatan ini. Semoga pengalaman ini membuat kita semakin mampu untuk berdoa dengan lebih baik. Tidak menjadikan doa hanya sebagai kewajiban, tetapi menjadikan doa sebagai kebutuhan hidup kita. Selamat pagi dan tetap bersemangat.